Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Seperti biasa, hari ini aku perhatikan istriku sedang bersiap untuk berangkat bekerja. Sementara aku masih berbaring di rumah. Istriku memang harus selalu berangkat pagi-pagi. Tidak seperti pekerjaanku yang tidak mengharuskan untuk berangkat pagi. Tidak lama kemudian, aku perhatikan dia berkata sesuatu, pamitan, dan perlahan meninggalkan rumah. Sementara aku bersiap kembali untuk tidur, kembali ku dengar suara orang mendekat ke arah pintu kamarku. Tetapi langsung aku teringat, pasti pembantu rumah tangga kami, Lia, yang memang mendapat perintah dari istriku untuk bersih-bersih rumah sepagi mungkin sebelum mengerjakan pekerjaan yang lain. Lia ini baru berusia 17 tahun, dengan tinggi badan yang termasuk pendek, namun bentuk tubuhnya seperti wanita yang gemar berolahraga. Aku hanya perhatikan hal tersebut selama ini dan tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Tidak berapa lama dari suara langkah yang aku dengar tadi, ia pun masuk sambil membawa sapu tanpa menunggu izin dariku. Baru pagi ini, aku perhatikan pembantuku ini ternyata dia cantik juga. Karena aku yang selalu tidur hanya memakai sarung, maka aku pikir akan ganggu dia. Dengan masih pura-pura tidur, aku menggeliat ke samping hingga sarungku pindah posisi karena gerakanku. Dengan sedikit mataku terbuka, Lia berkali-kali melirik ke arahku. Kayaknya dia tertegun melihatku. Namun aku perhatikan dia masih terus mengerjakan pekerjaannya sambil tidak menunjukkan perasaannya. Setelah itu, dia selesai dengan pekerjaannya dan keluar dari kamar tidur. Aku pun bangun untuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Aku lihat Lia masih meneruskan pekerjaannya di ruang lain. Aku rebahkan diriku di sofa depan TV ruang keluarga kami. Sejenak terlintas untuk membuat Lia lebih dalam menguasai pelajarannya. Lalu aku berpikir, kira-kira topik apa yang akan aku pakai? Karena selama ini aku jarang sekali berbicara dengan dia. Sambil aku perhatikan Lia yang sedang sibuk, aku mengingat-ingat yang pernah istriku katakan soal dia. Akhirnya aku ingat bahwa dia memiliki masalah bau badan. Dengan tersenyum gembira, aku panggil dia dan kuminta untuk berhenti melakukan aktivitasnya sebentar. Lia pun mendekat dan mengambil posisi duduk di bawah. Duduknya sangat sopan, jadi tidak satu pun celah dari dirinya. Aku mulai saja pembicaraanku dengannya. Dengan alasan tamu dan relasiku akan banyak yang datang, aku memintanya untuk lebih wangi. Dia hanya mengiyakan permintaanku dan mulai berani mengatakan 1-2 hal. Masih dengan topik yang sama, aku pun mengajaknya ngobrol sejenak dan mendapat respon yang baik darinya. Sementara dudukku dengan sengaja aku buat seolah aku pindah posisi yang membuat dia agak kaget. Pertama, dia hanya diam, sebuah pertanyaan yang cukup mengagetkannya. Juga karena matanya yang sedang melirik ke arahku dengan tajam. Untuk menutupi rasa malunya, dia pun hanya mengangguk memperbolehkannya. Aku minta dia untuk mendekat, dan dari jarak sekitar sentimeter, aku akalkan mulai berjalan. Sejenak dia terdiam kembali, mungkin dia bingung, ini harus atau tidak. Melihat tatapannya aku mengerti bahwa dia agak bingung apa yang harus dikerjakannya untuk memenuhi permintaanku. Maka aku dengan cepat menuntunnya agar dia tidak bingung akan apa yang harus dilakukannya. Sejenak aku perhatikan wajahnya yang tampak berbeda, merah padam. Matanya melirik ke arahku. Ya ampun, tersingkap.
pasti tersingkap sewaktu dia kaget tadi. Tiba-tiba aku memujinya. Aku katakan bahwa badannya bagus dan wajahnya juga cantik. Entah keberanian dari mana, aku bangun sambil memegang tangannya dan memintanya berdiri berhadapan. Sejenak kami berpandangan dan mulai saat itu aku berbagi kasih bersama pembantuku. Akhirnya kita sudahi karena sudah cukup lama kami bersukaria dan saling berbagi kasih. Seperti layaknya tugas berumah tangga saja, kami seakan lupa dengan segalanya. Dengan muka sedikit malu, Lia tetap tertidur di sampingku di sofa tersebut. Aku katakan padanya bahwa dia juga sungguh hebat dan aku mengajaknya untuk mengulang jika dia mau. Dan dia jawab dengan anggukan kepala. Begitulah kisahku bersama pembantuku.